Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, saudara. Tidak hanya para bakal capres, menyusul elektabilitas juga tampak di deretan nama bakal calon wakil presiden. Lalu pertanyaannya, siapa saja nama-nama bakal calon wakil presiden potensial hingga saat ini? Apakah ada efek Joko Widodo di pergerakan elektabilitas kandidat wakil presiden? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Manajemen di bawah PSSI, di bawah Pak Erick Thohir ada sebuah perubahan total. Perkembangan masih jalan terus, termasuk soal Wapres. Insya Allah lah ya, dalam waktu dekat ada juga anggota baru yang merapat. Persaingan bakal calon presiden dan partai politik mencari nama bakal cawapres semakin ketat. Para calon dan koalisi sama-sama saling tunggu untuk mengumumkan pasangan kandidat. Sejauh ini siapa saja nama-nama potensial bakal kandidat wakil presiden? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Saat kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, momen akrab terpotret antara Presiden Jokowi dan dua tokoh potensial bakal cawapres, Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Presiden Jokowi memuji PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir saat meninjau langsung seleksi timnas U17 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Saya kira manajemen di bawah PSSI, di bawah Pak Erick Thohir ada sebuah perubahan total sehingga saya ingin melihat Momen keakraban Jokowi dan Erick Thohir juga Ridwan Kamil sudah berlangsung sejak hari pertama kunjungan Presiden di Jawa Barat. Usai meresmikan tol Cisumdawu, Jokowi, Erick, dan Ridwan Kamil satu mobil dan ngopi bareng di Pasar Kreatif di kawasan Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Namun dalam sejumlah kesempatan, Erick Thohir dan Ridwan Kamil menegaskan sikap soal bursa cawapres. Erick menegaskan saat ini sebagai menteri, dirinya tegak lurus loyal kepada Jokowi. Saya sudah bilang saya loyal kepada Bapak Presiden karena saya juga pembantu beliau, dan kalau kita bicara pilihan-pilihan kandidat untuk capres wapres terlalu dini. Sementara Ridwan Kamil menekankan taat pada keputusan Golkar, partai tempatnya bernaung. Saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya, mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Berdasarkan survei Cawapres versi Lembaga Survei Indonesia, Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Parekraf dan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, serta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jadi 4 nama teratas. Dari survei LSI 1 hingga 8 Juli 2023 dalam simulasi 7 nama cawapres, elektabilitas Erick Thohir sebesar 21,2%, Ridwan Kamil 19,6%, Sandiaga Uno 17,5%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 10,8%, sementara 3 nama lain elektabilitasnya di bawah 10%. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menilai endorsement Presiden Jokowi tak hanya berpengaruh untuk capres, tetapi juga berpengaruh bagi sosok cawapres potensial. LSI menilai publik akan melihat sosok bakal cawapres yang lekat dengan Jokowi. Bukan hanya ke capres yang mungkin Pak Jokowi bisa berpengaruh endorsementnya, tapi juga ke cawapres.
ke cawapres. Jadi siapa cawapres yang terlihat dianggap terasosiasi paling kuat dengan Pak Jokowi itu akan dilihat oleh publik juga gitu. Nah, jadi ya enggak tahu apakah cawapresnya Mas Edi dianggap terasosiasi paling kuat gitu. Ya, Pak Erik gitu ya. Mungkin iya, saya kira iya ya. Karena beliau salah satu pembantunya. Nah, biasanya presiden di second term itu sudah tidak terlalu berpengaruh atau kurang gitu pengaruhnya. Tapi kok Pak Jokowi masih berpengaruh gitu. Sebelumnya, PAN telah menawarkan nama Erik untuk 2 kubu baca pres sebagai kandidat cawapres Ganjar Pranowo juga kepada Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya masih melakukan komunikasi dengan berbagai parpol dan memastikan akan bergabung dengan koalisi pemerintah nantinya. Tapi paling intinya kalau PAN ditanya bagaimana, kita pasti akan bergabung dengan partai-partai yang ada di pemerintahan. Ya, nanti bentuk seperti apa sekarang masih ada pembicaraan, gitu. Karena perkembangan masih jalan terus, termasuk soal Wapres. Sementara Partai Gerindra pastikan kursi cawapres pendamping Prabowo masih menunggu pengumuman dan keputusan Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Gerindra tetap menegaskan kunci nama cawapres berada di tangan Caimin. Insya Allah lah ya. Dalam waktu dekat ada juga anggota baru yang merapat. Parlemen atau di luar parlemen? Saya nggak tahu, tapi yang jelas ada. Wapres kita tunggu ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jelas kunci Inggrisnya ya di Gus Muhaimin. Dari sisi tim 8 Koalisi Perubahan memastikan Nasdem, Demokrat, dan PKS solid dan akan mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU Oktober mendatang. Terkait cawapres, tim 8 mengklaim nama bacawa pres sudah dikantongi Anies. Kami solid 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan total itu sudah 28%. Inilah yang kalau tanya pasti semua nanya, lantas kapan atau siapa cawapres? Secara sungguh-sungguh kita kemukakan bahwa cawapresnya sudah ada di kantong Pak Anies. Kapan diumumkan, cari tanggal dan bulan serta hari yang baik. Hingga kini peta koalisi masih cair. Bursa nama cawapres pun terus bergerak dinamis. Yang jelas di tengah meningkatnya suhu persaingan, iklim politik yang kondusif harus dijaga para politisi demi keutuhan bangsa. Rizka Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.